Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Prabowo jadi menteri, Sandiaga pun jadi menteri. Dan inilah mengapa ex-pendukung Prabowo Sandi kesal. Mungkin dalam kantong plastik besar yang pernah dibawa oleh Sandi, saat itu ada duit Anda di dalam situ. Duit yang kalian sumbangkan bukan buat Prabowo Sandi, tapi untuk perjuangan mengganti rezim. Apa itu rezim? Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa. Kemudian menurut Wikipedia, dalam politik, rezim di bahasa Prancis yaitu rejim adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial dan lain-lain yang mengatur operasi suatu pemerintah ataupun lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. Pada awalnya kata rejim adalah padanan kata untuk semua jenis pemerintahan, tapi istilah ini kemudian mengalami pergeseran makna. Penggunaan di era modern lebih berkonotasi negatif karena menyiratkan pada satu bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran. Definisi Webster mengatakan bahwa kata rejim hanya merujuk pada bentuk pemerintahan, sementara Oxford English Dictionary mendefinisikan rezim sebagai pemerintah, terutama yang otoriter. Secara teoritis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan yang tertentu di mana dirujuk, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering kali digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan pada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah. Sehingga dalam konteks ini kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata sebuah rezim demokratis. Penyumbang Prabowo Sandi punya alasan masing-masing. Ada yang ingin merasakan nikmatnya berkuasa, ada yang ingin pemerintahan yang lebih demokratis, lebih adil, ada yang ingin bahan pokoknya terjangkau, dan bagi umat Islam yang mendukung Prabowo Sandi mungkin saja tujuan utamanya tidak akan ada lagi Islamofobia. Tidak akan ada lagi adu domba antar umat Islam. Adu domba pun bentuknya macam-macam, bukan kayak ngadu jangkrik gitu. Cukup dengan membelai penuh kasih sayang kepada kelompok umat Islam yang satu, sementara menindas kelompok umat Islam yang lain. Itu adu domba juga. Loh, kok umat Islam yang dibelai tega-teganya nonton saudara-saudaranya sesama muslim diuber-uber? Ya, nggak sesederhana itu. Setahap demi setahap. Pertama, lemparkan dulu tuduhan radikal-radikal kepada kelompok umat Islam yang tidak mendukung. Tuduhan itu datang dari sejumlah penjuru dan dari segenap perangkat rezim, mulai dari buzzer RP sampai sang raja, diucapkan setiap pagi sore petang tanpa libur. Setelah cap radikal-radikal yang dalam bahasa buzzer RP disebut dengan kadrun sudah melekat, maka apapun yang dilakukan rezim kepada kelompok umat Islam yang tidak disukainya jadi sah. Bahkan pembunuhan terhadap 6 orang pun disambut dengan gelak tawa sukacita oleh para buzzer. Belum pernah terjadi bahkan oleh rezim Orba sekalipun. Saat pembantaian umat Islam pada peristiwa Tanjung Priok, tidak ada pendukung Orba yang terang-terangan menertawakan para korban. Kalaupun mereka tertawa, ya di tempat tertutup, tidak memamerkannya di publik. Untuk itulah duit berkarung-karung yang disumbangkan ke Prabowo Sandi yang diamanatkan akan mengubah wajah pemerintahan, tapi ternyata keduanya sekarang malah masuk ke dalam rezim itu. Jadi yang bikin kesel itu, sumbangan itu malah untuk menambah tekanan pada yang menyumbang. Loh kok bisa? Coba sekarang perhatikan wajah Sandiaga yang mengangkat kantong plastik berisi uang itu. Duh, ngelihat foto itu walaupun gak ikut nyumbang tapi ikut bangga. Sekarang ngelihat foto itu wajah Sandi jadi kayak ngeledek kita gitu ya kan? Misteri pertarungan politik istana. Tertangkap tangan Edi Prabowo, Menteri Kelautan atau KKP asal Gerindra cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral kami, revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek COVID-19,
kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK. Kalimat ruwet Jokowi semakin menggema baik ke seantero negara maupun ruangan istana. Terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari all the president's men. Termasuk cara kerja menteri yang berantakan, hilang visi dan koordinasi. Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario presiden atau bukan? Pertanyaan yang wajar, mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas, yang tak lain adalah orangnya presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selimut yang sukses menerobos istana. Kementerian di bawah Edi Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai, khususnya dalam menghimpun dana. OTT menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi anak manis. Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi, juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo. Tapi bukan mustahil pula, ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel, melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas peran yang dinilainya kecil. JK bersama Golkar sudah mulai bermain. JK menyatu bersama HRS dan Anies. Golkar dukung pencabutan RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu hengkang dengan mengelus-elus Anies. Sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghendaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan. TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk meruntuhkan wibawa dari TNI. Kini, Edi Prabowo, istri dan juga petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran Ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika, tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah? Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan Cina di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik di istana. Ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam? Semua mungkin saja.